Sudah terlalu berani umat ini melawan ulama hanya gara-gara periuknya terganggu. Ini sudah. Memang orang kalau sudah terganggu periuknya, sudah terganggu pekerjaannya, tak peduli lagi mau ulama mau siapapun dilawan. Yang sedang viral sampai pada hari ini Pak Prapto Son Horeg. Jadi Bapak Ibu kalau yang mengikuti TikTok, yang mengikuti media online, media sosial media, di Jawa Timur itu sedang tren Son Horeg. Son Horeg itu Bu, Son, Ibu tahu Sonnya, speaker keyboard. Awak aja kalau pesta undangan duduk awak dekat speaker itu, makanya kadang-kadang undangan berjumpa awak sama kawan, berjumpa sama ustad-ustad, mau bercerita pun awak tak bisa lagi bercerita. Kenapa? Mesti berkuat-kuatnya lagi awak bercakap, karena saking kuatnya lah suara Son itu. Ini bukan lagi sekedar sound keyboard. Kalau sound keyboard itu paling berapa speaker lah? 1, 2, 3, 4. Paling berapa lah speaker kiri kanan. Ini satu truk isinya speaker, sampai bahkan kiri kanan sampai keluar-luar lagi speakernya itu. Dihidupkanlah musik sekuat-kuatnya, kemudian di belakangnya diiringi dengan penari-penari latar. Bahkan ada penari laki-laki, ada penari perempuan yang bahkan sampai buka-buka aurat. Ya. Kemudian diundanglah itu ke kampung, misalnya diundanglah sini. Janganlah di sini contohnya ya kan, jelek kali ya kan. Diundanglah ke satu kampung, satu desa. Tek-tekanlah masyarakat itu 200.000 satu rumah untuk menyewa Son Horeg itu datang ke kampung mereka. Jadi datanglah truk besar itu. Sampai kalau dalam TikTok tuh kita tengok Pak, ada gapura desa yang menghalangi masuknya truk itu. Gapuranya dihancurkan. Ada yang jembatan masuk ke kampungnya itu kiri kanannya kan ada besi-besi. Besi-besi temboknya itu dihancurkan. Supaya apa? Truknya bisa lewat. Apa lagi Pak? Begitu hidup Son itu Bu, itu kan kalau basnya itu kaca rumah orang pecah. Genteng rumah orang pecah. Yang gilanya lagi masyarakat nih, pecah genteng rumahnya, senang dia. Pecah kaca rumah orang, senang dia. Kan udah gawat itu mental umat nih pada hari ini. Merusak kok senang. Akhirnya melihat fenomena yang seperti ini, ulama se-Jawa Timur, khususnya ulama NU, Bahsul Masail kumpul. Ulama-ulama kiai-kiai pesantren kumpul, dibahas, akhirnya dikeluarkan fatwa bahwa Son Horeg ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Begitu dibilang haram, waduh, kalau kita tengok di TikTok tuh Pak, maaf, ya, sampai ada netizen itu komentar-komentar apa? Kiai jancuk gitu. Jancuk itu kan kalau orang Jawa kan kasar kali itu Pak. Sanggup mereka mengatakan kiai jancuk itu, Allahu Akbar. Apa itu ulama begini, ulamanya harus bijaksana begini. Waduh. Ulama itu kalau mengeluarkan fatwa enggak sembarangan. Bukan sembarangan dibilang haram begini haram, enggak sembarangan. Semua buka kitab, semua mengeluarkan argumentasi, sampai mereka mengundang Profesor Dr. THT, ya, khusus spesialis THT. Ternyata dokter spesialis THT itu mengatakan kalau kekuatan Son itu sudah sampai sekian, itu bisa merusak gendang telinga. Jangankan pula gendang telinga, kaca sama genteng aja pecah, apalagi gendang telinga. Tapi itulah masyarakat kita, ya, dengan kebodohannya, dengan memang begitulah sudah luar biasanya masyarakat kita. Akhirnya apa? Begitu diharamkan, bukan mendengar fatwa ulama, justru ulamanya yang dihina, justru ulamanya yang dicaci maki. Sampai pengusaha Son Horeg itu mengatakan, macam mana Indonesia mau maju kalau Son kayak gini aja dilarang katanya. Justru di negara maju tidak boleh menghidupkan Son kuat-kuat. Pergilah awak ke Jepang, pergi ke Amerika. Sedangkan kami di Mesir aja hidupkan suara Son kita di kamar kita kuat-kuat, karena sana modelnya apartemen. Kedengaran sama kamar yang lain, itu bisa mereka panggil polisi untuk nangkap kita.
Bisa dipanggil polisi. Kenapa? Terganggu privasi orang. Justru kok di kita ini makin kuat makin apa? Ya. Kadang udah jam 12 malam lagi masih berkibot-kibot. Awak juga menahan-nahankan ya kan. Di situ ada yang sakit, di situ yang ada yang anaknya kecil. Jadi kalau sound horeg begitu dianggap biasa kebudayaan. Tapi kalau mengaji di masjid, kalau mengaji di masjid soundnya diatur. Ya kan Pak? Kan udah ada peraturan soundnya nggak boleh kuat-kuat, soundnya paling kuat tuh sana nih. Oke, taruhlah suara sound masjid diatur. Kenapa suara sound horeg itu tak diatur? Ini kadang-kadang yang aneh kita ini. Maka hati-hati. Ya, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang coba-coba memusuhi wali-waliku kata Allah, tak tahu kita kiai-kiai itu di antara kiai itu ada yang merupakan wali Allah. Ya, faqad adzantuhu bil harbi. Aku tabuh genderang perang kepada mereka kata Allah. Kalau Allah sudah menabuh genderang perang kepada hambanya, apa kata Dr. Mustafa Al-Buah, Allah hancurkan dia. Ya. Jadi karena itu Bapak jamaah dirahmati Allah, ini yang pertama Nabi mengingatkan. Makanya kalau konteksnya di kita di Labuhan Batu, kemarin tuh sempat di Simpang 6, ya. Kemudian ya kita ada Car Free Day. Saya tak masalah, mau senam, mau apa segala macam silakan. Tapi ketika saya melihat kemarin di Simpang 6 itu, kemudian instruktur senamnya terlalu vulgar, ya entah mengapa pula lah itu. Kenapa mestilah instruktur senam itu dipasang perempuan seksi berbaju ketat dibikin di depan? Yang paling semangat senam siapa kira-kira Pak? Ayah-ayah. Ayah-ayah. Semangat ayah-ayah itu senam. Semangat. Bukan mau senam, mau menonton. Tak usah dipungkiri. Saya yang paling kesal rasa saya. Yang paling kesal saya. Ada anak-anak di depan tuh menengok begini baik. Tengok orang tuh perempuan tuh yang berjoget-joget di atas tuh. Ya Allah. Terus ada kemudian saya naikkan ke Facebook, ada yang komentar, ada akun palsu. Enggak berani pakai akun asli, akun palsu. Ada ustadz-ustadz yang cari panggung, cari perhatian. Oknum ustadz cari panggung, cari perhatian karena udah nggak dipakai, karena nggak dapat jatah, nggak dapat bagian katanya. Supaya diperhatikan, supaya dapat jatah. Padahal instruktur senamnya dikatakannya masih sopan karena setelah pakai legging ketat, pakai rok. Ini kawan ini saya pikir sempatlah saya naikkan ke Facebook video aslinya. Kalau ini kalang kabut ini, ya. Karena yang saya naikkan itu cuman foto, saya screenshot, saya kasih lagi stiker tak nampak. Sempatlah Bapak Ibu semua melihat bagaimana kejadian sebenarnya, ya luar biasa. Karena Bapak Ibu di tahun 2015, 2014, 2015 dulu di Simpang 6 tuh Bapak Ibu kalau ingat 2015 ke bawah itu setiap malam tahun baru Simpang 6 tuh ada trio macan. Ingat orang Bapak? Setiap malam tahun baru ditutup Simpang 6 pesta kembang api trio macan. Ya. Kemudian saya dan kawan-kawan Al-Owais kemudian melakukan gerakan pada saat itu Kapolres Pak Prido. Kita minta supaya Simpang 6 tahun ini kami ormas Islam yang pegang. Tak boleh lagi ada trio macan, tak boleh ada lagi ke pesta kembang api. Alhamdulillah diizinkan. Sejak saat itulah kemudian kita mengadakan sholawatan malam tahun baru Masehi. Tujuannya menggeser maksiat. Tujuannya menggeser maksiat. Tapi ada kawan-kawan yang salah paham. Bid'ah. Membuat perayaan malam tahun baru bid'ah, menutup jalan begini-begini, berzikir. Mana ada berzikir malam tahun baru? Kita bukan bikin amalan baru, mau menggeser trio macannya. Sampai saya bilang sama kawan-kawan, kalau nanti ini sudah berhasil, trio macannya sudah tak ada lagi, tak usah lagi kita buat Simpang 6 itu sholawatan malam tahun baru. Karena niat kita bukan membuat ibadah baru. Niat kita menggeser supaya jangan muncul trio macan. Alhamdulillah tak ada lagi Pak.
Tak ada lagi, sejak saat itu tak ada lagi. Ya. Tapi begitu saya tengok kemarin tuh, begitu ya Allah dalam hati saya udah bergeser trio macan, tahu-tahu muncul pula lagi yang begini. Maka saya sampaikan, silahkan siapa saja yang mau buat senam buatlah. Ya. Buatlah senam, buatlah olahraga. Apalagi kalau mama sayang suami, bikin olahraga senam tapi dalam ruangan, enggak terbuka lah. Dalam ruangan sama-sama semua omak di situ, silahkan. Kalaupun mesti di ruangan terbuka, kalau bisa yang sopan lah. Ya, memang Labuhan Batu ini bukan negara Islam, tapi kita ini Melayu. Melayu itu Islam, beradat, berbudaya. Kita religius. Mengapa begitu dibuat? Ya, jadi begitu saya naikkan itu diserang orang saya bila begini-begini, terserah. Yang penting saya sampaikan, saya ketua MUI Rantau Utara. Kejadian itu di lokasi Rantau Utara menjadi wilayah saya. Satu saat ditanya Allah nanti, Randy, kau ketua MUI, kau apanya kerja kau? Maksiat begitu di tempatmu terang-terangan. Ya, diam saja kau. Bisa saya jawab, sudah saya sampaikan ya Allah, sudah saya ingatkan. Karena tugas para ulama itu, tugas para pendakwah itu, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kau itu kata Allah ingatkan. Tidak ada tugasmu untuk memaksa. Dalam ayat yang lain kata Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang beriman. Makanya Bapak jamaah dirahmati Allah, itu. Jadi maunya kita para suami ingatkan istri, ingatkan anak-anak, kalau hendak senam-senam lah. Kalau hendak karpride lah. Silakan. Saya pun lari pagi, saya pun olahraga, saya pun kadang kemarin Al-Azhar pun bikin juga gerak jalan di Simpang 6. Tapi sopan. Ya. Kalau hendak terbuka-buka bikin dalam ruangan. Ini ketika kemaksiatan terjadi terang-terangan. Iza zaharal bid'ah wal ma'asi fi qaryatin. Apabila kemaksiatan itu sudah dilakukan terang-terangan, wasakatal alimu fihi, dan orang yang alim diam, apa kata Nabi? La'natullahi 'alal alim. Yang dilaknat Allah itu bukan yang melakukan kemaksiatan. Yang dilaknat Allah itu orang alim. Orang alim yang diam melihat kemaksiatan itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis yang ini Nabi pertama mengingatkan, jangan coba-coba memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma taqarraba